Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batubara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Baiklah, bersama saya Dani dari UPT SD 12 Tanah Tinggi sebagai supervisor. Saya Pristiwarni SPDI dari UPT SDN 08 Tanjung Seri sebagai coach. Dan saya Basirul Simajuntak dari SMA Negeri 1 Medan Beras sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kristi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak Dani, kabar saya sehat. Kalau Pak Dani sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, walaupun tadi dari jarak dari rumah kemarin lumayan jauh, Bu, tapi tetap semangat, ya kan? Iya. Baik Bu, gimana kabar suami, anak-anak di rumah, kerjaan, kegiatan gimana? Alhamdulillah Pak, suami, anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Kerjaan, anak-anak di sekolah. Ya, namanya juga di SD ya Pak ya. Kalau sendiri perkembangan anak SD zaman sekarang itu kan jauh berbeda sekali dengan anak-anak di zaman-zaman ketika kita masih SD kan Pak. Biasa sekarang anak-anak Bu ya? Iya. Mungkin karena pengaruh-pengaruh internet, HP gitu Bu ya, game-game gitu ya. Jadi anak sekarang luar biasa Bu ya. Sesuai dengan perkembangan zamannya Pak. Iya. Dan kodrat alamnya yang memang saat ini dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi sehingga terkadang kebablasan dengan Pak. Tapi kita juga sebagai, apalagi kita wali kelas dulu ya kan, Iya Pak. juga kita sebagai orang tua di rumah, setidaknya kita bisa sedikit mengontrol lah penggunaan handphone. Karena kalau sekarang itu luar biasa kan. Mudah-mudahan. Oke baik Bu, waktu beberapa waktu lalu kita sudah saling komunikasi ya Bu ya. Iya Pak. Nah, pada kesempatan hari ini saya berjumpa Ibu, kita akan melakukan coaching sebagai langkah awal Bu. Di sini saya akan menanyakan Bu beberapa hal kepada Ibu. Saya akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian Bu, ya kan? Jadi Ibu untuk coaching hari ini saya akan mengamati Ibu sebagai coach, ya kan? Iya. Akan mengamati sebagai coach dan coaching yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi nanti Ibu berusaha menggali informasi sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya berikan kepada Ibu kemarin, ya kan? Iya, Pak. Sudah belajar itu Bu? Alhamdulillah sudah Iya, Pak. jadi saya harap nanti ketika Ibu menjadi coach, menggali informasi coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya berikan sehingga hasilnya akan maksimal begitu ya. Iya Pak. Oke, baik Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Makanya kan rubrik tadi saya kasihkan model nanti Ibu dalam menggali coaching menggunakan alur cerita. Jadi saya akan cek apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Jadi usahakan nanti Bu pertanyaan-pertanyaan Ibu nanti kepada coach itu yang kira-kira yang dapat menganalisa, mengembangkan sehingga informasinya itu dapat Ibu serap gitu. Iya. Sehingga dia nanti dapat mencari mencari solusinya sendiri gitu. Usahakan Ibu menganalisa, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas ya Bu ya. Oke. Jadi dan bagaimana coach tersebut merespon. Nah, ini penting Bu. Nah, jadi Ibu harus bagaimana seorang coach itu dapat merangsang atau bisa coach ini mengerti apa yang Ibu arahkan, Ibu tanyakan gitu. Jadi dia bisa merespon gitu. Jadi pertanyaan komunikasi ini tidak satu arah dia, ya kan? Pertanyaan menjadi dua arah. Jadi semua yang Ibu ingin gali terhadap coach itu bisa tersampaikan, bisa didapatkan, ya. Dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi ini penting juga Bu. Jadi nanti kan coach itu menanya, berkomunikasi, sharing. Saya harap Ibu bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach Ibu, ya kan? Nah, gitu. Jadi Bu, dan jangan lupa Bu juga Bu, diterapkan dengan prinsip coaching, ya. Ini penting.
diterapkan dengan prinsip coaching, diantaranya membangun kemitraan. Ini yang paling penting. Jadi kita harus membangun hubungan emosional dulu kepada coach kita sehingga dapat tujuan kita tadi, ya kan? Membangun kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi ibu bisa gali hal apa saja gitu. Jadi supaya tidak canggung, ya kan? Dia tidak menonton, ibu dia bisa terbuka kepada ibu gitu ya bu ya. Jadi bu gini bu, dalam hari ini saya akan menanya kepada ibu ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Iya, Pak. Ya bu ya, ini jadi kompetensi penting. Jadi hal-hal yang penting yang ibu memang nanti bisa siapkan atau ibu bisa jabarkan ke dalam proses coaching ibu sebagai coach kepada coach ya. Oke, yang pertama bu, yang saya tanyakan kepada ibu adalah kira-kira bu, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya. Terima kasih ya Pak ya Iya. atas kesempatan Bapak selaku supervisor yang akan memantau dan menilai kegiatan coaching yang akan kami lakukan. Dan sebagai pertanyaan Bapak yang diawali dengan kompetensi apa sih gitu kan yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Jadi Pak, potensi-potensi dalam kegiatan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan itu adalah presensi. Jadi dalam kegiatan coaching ini saya itu hadir secara utuh, Iya. ya. Dan kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif sehingga dapat merasakan apa yang disampaikan oleh coach saya nantinya. Dan pastinya setelah saya mendengar penjabaran tentang permasalahan yang coach saya sampaikan, pastinya saya akan mengidentifikasi permasalahan intinya dan saya akan menggali potensi dari coach saya dengan cara menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Luar biasa itu baik bu. Jadi saya harap nanti bisa dikembangkan lagi bu ya, sehingga Iya, Pak. memang betul-betul menggali bu, gitu ya, yang pertanyaan Baik, yang Pak, betul ya. baik. Jadi bu, selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga bu sebagai coach pastinya kompetensi mana bu? Ini kan banyak kompetensi yang akan Iya. ibu sampaikan. Jadi kan kita harus tahu. Jadi kompetensi mana yang menurut ibu secara spesifik yang ingin saya observan sehingga menjadi evaluasi untuk ibu supaya lebih baik lagi kira-kira ke depannya gimana? Dalam kegiatan coaching ini kan Pak adalah percakapan dari 2 individu. Ya. Yang pertama menjadi coach dan Ya. kedua adalah sebagai coach yang memaparkan segala permasalahan yang sedang dihadapi. Dan sebagai coach saya itu kan memiliki dan seharusnya memiliki kompetensi untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach saya untuk menghadapi permasalahan-permasalahannya sehingga coach saya ini nantinya akan keluar dari permasalahannya. Sehingga kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang pastinya adalah mendengarkan secara aktif dengan rasa sehingga saya dapat merasuki permasalahan dan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi coach saya, dan pastinya untuk menelaah permasalahan-permasalahan coach saya dan agar coach saya itu bisa keluar dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi adalah dengan menguraikan bahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan pastinya berbobot, Pak. Oke baik bu. Jadi bu, oke baik. Jadi baiklah pertanyaan terakhir nih bu ya. Iya, Pak. Jadi tadi kita sudah membahas kompetensi nih bu ya. Iya, Pak. Kompetensi kau tidak terlepas dari indikator bu pastinya ya kan. Jadi kira-kira menurut Bu Christine indikator mana yang ingin ibu kembangkan? Iya. Sebagai pelaksanaan coaching ini ya Pak, antara Iya. coach dan coachee, yang mana di sini coach akan memancing hal apa yang sedang dirasakan atau permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh coachee saya. Pastinya di sini saya awalnya itu akan memetakan permasalahan apa sih yang spesifik yang dihadapi oleh coachee saya, sehingga ketika nantinya saya dapat menggarisbawahi permasalahan apa yang sedang dihadapi coach saya ini, saya akan memberikan arahan-arahan, bukan memberikan solusi ya kan Pak, Iya. bukan memberikan solusi, tapi saya akan menggali potensi yang ada dari dalam diri coach saya
Sehingga nantinya ketika coach saya sudah menemukan potensi dari dalam dirinya, maka pastinya itu akan mengalir dengan sendirinya, dan coach saya itu saya harapkan nantinya akan dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya, sehingga coach saya nantinya akan menemukan rencana-rencana atau langkah-langkah dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahannya dia sendiri. Oke, baiklah Bu, demikian Bu ya observasi kita. Saya harap nanti Ibu bisa semaksimal mungkin dalam proses coaching Ibu, lalu coaching Ibu itu bisa menemukan solusi dalam permasalahannya, ya kan? Jadi saya akan memantau, lalu menilai, mengobservasi Ibu sebagai coach, dan silakan Ibu melanjutkan diskusi bersama coach Ibu. Jadi pertemuan hari ini saya berterima kasih. Selebihnya setelah ini kita akan berdiskusi lagi mengenai hasil praktek coaching Ibu kepada coach ya. Oke, terima kasih Bu Pristi ya. Terima kasih Pak Dani ya sebagai observer. Ini kami akan memulai coaching kami ya Pak Dani ya. Izin ya Pak Dani. Baik Pak Basirun, kita mulai ya Pak ya. Oke, Oke, siap. Pak Basirun, apa kabar? baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik juga. Gini Pak Basir, tadi kita kan sudah melakukan supervisi kelas ya Pak. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah menjadi supervisi? Rasa saya sih agak lega sedikit karena menurut saya tadi di dalam supervisi saya bisa mengamankan, tetapi ada juga sedikit yang mengganjal di hati saya Ya. karena setelah selesai tadi saya mengingat ternyata ada yang tidak saya lakukan, yaitu saya tidak melakukan post test terhadap anak dari pembelajaran. Oh gitu ya Pak ya. Berarti walaupun Bapak itu merasa lega ya kan, tetapi masih ada sesuatu kendala ternyata dalam proses supervisi yang barusan saya lakukan ya kan Pak. Jadi ada hal yang tertinggal, dan ya, hal yang tertinggal itu otomatis akan mengganjal nih di hati Pak Basirun ya. Bisa nggak Bapak ceritakan apa permasalahan yang membuat hati Bapak tadi terganjal? Ini Bu, ini ketika saya membuat RPP ini memang dan merancang supervisi, saya sudah betul-betul atur semuanya di manajemen waktu di 2 kali 40 menit itu ada 10 menit di pembukaan, baru 10 menit nanti di penutup, dan 70 menit dia diisi. Jadi diisi itu yang pembelajarannya saya rencanakan di situ ada membuat post-test terhadap anak-anak. Tetapi tadi karena anak-anak dan saya terlalu asik mengikuti anak-anak belajar kelompok diskusi, sehingga waktunya jadi molor loh Bu. Molornya jadi nggak sempat saya lakukan tadi post-test. Berarti ada permasalahan waktu dari di sini ya Pak ya. Pak Basirun tadi molor di kegiatan intinya karena terlalu asik dan tidak memanage waktu dengan secara efektif, sehingga yang seharusnya tertera dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan post-test, dan post-test itu tidak ada lagi kesempatan waktunya untuk dilaksanakan gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Yang jadi agak mengganjal di hati Bu. Benar. Jadi permasalahan di sini menurut Pak Basir, permasalahan yang paling penting kita bahas dalam proses coaching kita ini apa? Kalau saya sih setelah mengingat itu tadi sepertinya di dalam hal manajemen waktu. Iya. Benar. Iya, saya di situ di dalam mengajar ini sering ketelodoran di dalam manajemen waktu, karena memang satu boleh karena jam saya itu dalam satu hari penuh, sehingga
di kelas lain kadang saya tak sempat melihat RPP yang sudah dibuat sehingga jadi bisa lupa loh Bu. Padahal yang rencana yang sebelumnya kan itu sudah dirancang dan dibuat baik supaya semuanya berjalan dengan baik. Selain itu juga Bu, saya sepertinya memang kurang tegas di dalam manajemen itu, kurang tegas terhadap anak untuk melakukan segala pembelajarannya sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Iya benar. Jadi permasalahan Pak Basir adalah manajemen waktu, sehingga proses pembelajaran Pak Basir karena kelalaian, ini semua kelalaian dalam mengatur waktu, jadi menjadikan suatu hambatan dalam Pak Basir mengajar. Jadi kenapa hambatan itu bisa terjadi juga udah Pak Basir paparkan. Jadi menurut Bapak nih, karena asiknya Bapak mengajar di pengajaran inti, Bapak bisa terlena dan kurang tegas dalam pembagian waktu yang sudah dirancanakan, begitu ya Pak ya. Ya. Jadi di sini kan Bapak harus mengambil solusi nih, ya kan, kira-kira langkah apa ya supaya Pak Basir udah tahu nih kesalahan dan kelemahan Pak Basir dalam memanajemen waktu. Jadi untuk menanggulangi supaya tidak terulang kembali dalam memanage dan membagi waktu Pak Basir dalam tahapan-tahapan pembuatan rencana pembelajaran, apa yang ingin Pak Basir lakukan? Itulah, jadi rencana saya memang setelah ini saya setiap melakukan pembelajaran itu saya harus menyampaikan dulu sekelilingnya terhadap anak-anak dan harus menegaskan juga pada anak-anak supaya nanti saling mengingatkan bahwa waktu di dalam misalnya diskusi kelompok itu berapa lama dan presentasinya berapa lama, dan harus memang dipertegas supaya semua mendapat giliran, karena nantinya kalau sempat seperti di tes langsung maka akan ada siswa yang tidak pernah sempat maju untuk presentasi. Benar Dan sekali. kalaupun bisa nanti maka pembelajaran atau materi selanjutnya pasti akan jadi terkendala. Jadi saya juga berpikir gini juga, apakah memang materi ini di dalam LPP sebut terlalu padat gitu? Iya. Itu kan banyak juga yang bisa mempengaruhinya kan, sehingga anak-anak pun bisa merasa jadi bosan dia dan menganggap terlalu banyak dalam waktu yang hanya 90 gitu. Benar sekali, begitu permasalahannya. Jadi kan Pak Basirun, kalau di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran seharusnya dalam memanage dan membagi waktu secara ideal itu kan ada tahapan pendahuluan sekian menit, inti sekian menit, kemudian penutupan sekian menit, sehingga kita dapat membagikan LKPD sebagai penilaian akhirnya. Itu kan pencapaian idealnya itu pasti dari rentang 1 sampai 10 otomatis 10 idealnya. Jadi kalau Pak Basir menilai diri Pak Basir dalam melakukan proses selama ini dalam membagi waktu di dalam RPP itu, Pak Basir ada di pencapaian keberapanya? Sepertinya hanya di pencapaian 6,8 gitu. Jadi kalau sudah Pak Basir dapat telah ada nilai diri sendiri di angka 6,8 dan belum capaiannya itu ke 7. Jadi di dalam peningkatan otomatis kan kita sebagai pendidik harus melakukan peningkatan dan pengembangan diri. Di nilai pencapaian berapa yang ingin Pak Basir tingkatkan? Iya sih, tidak, karena kita kan memberikan nilai minimum sama anak minimum 8. Ya, paling tidak gurunya paling tidak 8 juga. Harusnya kan paling tidak 85. Iya. Karena kalau gurunya 8 nggak mungkin muridnya bisa 8 ya kan. Benar paling tidak sekali. gurunya 85 gitu. Benar sekali. Jadi Pak, pencapaian yang ingin Bapak capai adalah dari angka 6,8 ingin menjadi 8,5 begitu. Jadi untuk meningkatkan pencapaian angka ideal, jadi Pak Basir tadi nilai pencapaian Bapak itu ada di angka 6,8 dan ingin mencapai menjadi 8. Jadi dalam pencapaian angka
ideal tadi, usaha-usaha apa yang ingin Bapak rencanakan untuk keluar dan mencari solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Iya, Bu. Jadi saya akan berusaha untuk mengubah atau memperbaiki keteledoran waktu saya atau di manajemen waktu, sehingga ke depan nanti boleh lebih baik dengan cara di awal pembelajaran Ya. saya akan kasih tahu pada anak bahwa kita dalam pendahuluan waktunya cukup misalnya 10 menit dan diisi inti sampai 70 menit dan direfleksi dan penutupan nanti kurang lebih bisa 20 menit lagi, sehingga 10 sampai 20 menit jadi nanti semua boleh dapat. Benar, benar sekali. Jadi untuk mengubah agar Bapak bisa membagi waktu sesuai dengan tahapan secara spesifik kan gitu. Kira-kira secara nyaman Bapak, adakah seseorang rekan atau siapakah itu yang bisa membantu proses penyelesaian masalah yang sedang Bapak hadapi? Ya, bagus. Jadi kalau dari rekan yang bisa membantu mungkin karena kan memang di MGP itu selalu kami lakukan minimal 1 kali sebulan. Jadi yang bisa membantu saya kira nanti kawan-kawan satu MGP di sekolah ini. Iya benar. Baru nanti juga barangkali Bapak BKS kurikulum bisa kita diskusi supaya Bapak itu kalau ada waktu datang ke kelas untuk mengamati atau supervisi. Jadi nanti dengan supervisi dilakukan Bapak itu bisa lagi mengingatkan kita atau memberikan masukan-masukan lebih baik. Gitu. Iya, iya, baik. Jadi dari rencana yang ingin Bapak lakukan itu kira-kira dalam waktu cepat dan dalam waktu dekat itu harus dilaksanakan supaya Bapak segera keluar dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Kira-kira kapan akan Bapak lakukan? Ya, untuk memperbaiki itu saya akan melakukannya nanti di SK6. Ya. Mulainya akan saya coba akan untuk berubah lebih baik itu ya lebih cepat lebih baik. Iya, bagus Jadi, sekali Pak. kalau untuk berkolaborasi dengan khususnya kawan di satu GMP ya besok lah. Baik, berarti segera ya. Ya. Nanti di jam ke-6 pembelajaran Bapak ya. Baik, mudah-mudahan rencana yang Bapak akan lakukan itu dapat terrealisasi dengan maksimal dan dapat mengubah kebiasaan Bapak yang suka molor-molor di inti pembelajaran agar lebih termanage lagi waktunya sehingga step setiap RPP tadi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga anak tadi enggak seuzon dan enggak berprasangka buruk lagi ke Bapak, kok kami enggak pernah dikasih kesempatan untuk presentasi atau penilaian akhir dan sebagainya kan gitu kan Pak. Jadi Pak, saya akan tunggu kabar nih. Ya, rencana yang sudah Bapak lakukan saya tunggu kabar. Apa kabar baiknya dari rencana yang sudah ingin Bapak lakukan nanti di jam ke-6? Jadi Pak Basir, kalau misalkan ada sesuatu hal permasalahan atau ganjalan-ganjalan hati dalam proses pembelajaran atau menghadapi anak-anak, Bapak jangan sungkan untuk selalu bisa berbicara dengan saya. Nggak bisa ketemu pun saya siap kok dengerin permasalahan yang Bapak rasakan dan kita sama-sama duduk bersama diskusi via telepon juga nggak masalah Pak. Saya siap selalu. Terima kasih atas arahan Ibu yang sudah bisa menggali dan mengarahkan saya untuk menemukan solusi masalah yang saya hadapi. Iya. Intinya Pak Basir tetap semangat untuk melakukan pengembangan sebagai pendidik agar kiranya pendidikan kita nanti ke depannya jadi lebih maju lagi ya Pak Basir. Jadi kita terima kasih banyak atas waktunya Ibu dan ketersediaan Ibu memberikan Berdiskusi ya, kita diskusi, tetap diskusi. Semoga ini bisa secepatnya saya laksanakan. Iya. Saya tunggu kabar. Bisa mengembangkan pendidikan sekolah kita. Iya. Jadi untuk selanjutnya kalau nanti di luar pulang ada bicara dulu. Iya semoga benar. sama-sama Saya memang mau bersuara. izin. Ya, Bu. Iya. Selamat siang Pak Basir. Iya, selamat siang. Terima kasih. Bu. Iya, sama-sama. Salam Pak Dani. Luar biasa dan
tadi ya coachingnya ya. Alhamdulillah Pak. Saya amati, saya analisa luar biasa. Ibu berbakat jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Amin. Saya doakan jadi kepala dinas Bu ya. Amin. Dan ya Pak ya. Iya. Oke Bu Pristi, tadi Ibu sudah melakukan coaching, kemudian saya sudah amati, ya kan Bu ya? Iya. Alhamdulillah coaching hari ini berjalan dengan baik. Ibu sebagai coach juga sangat baik. Saya sangat lihat menggali potensi coachingnya luar biasa Bu ya. Kemudian Bu, ini ya Bu ya, sebelum penutup nih, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Ibu. Iya, Pak. Motivasi kita. Pertama Bu, menurut Ibu dalam coaching hari ini yang Ibu lakukan kepada coach Ibu, indikator apalah yang ingin Ibu capai? Indikator yang sudah saya lakukan lah ya Pak ya, Iya. dalam kegiatan coaching tadi antara saya selaku coach dan Pak Basir coach saya. Iya. Insya Allah menurut saya nih Pak, saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yang mana saya kondisikan dulu coaching yang saya lakukan tadi dengan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan. Iya. Ya, saya anggap Pak Basir itu adalah sebagai klien dan mitra saya, sehingga dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi Pak Basir, saya dapat memetakannya, dan saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kiranya yang dirasakan dari permasalahan Pak Basir itu dapat dilontarkan dan diutarakan semuanya. Dan di sana juga saya hanya mengarahkan bagaimana Pak Basir untuk menyikapi permasalahannya, sehingga Pak Basir tadi dapat menemukan solusi dan langkah dari penyelesaian permasalahannya sendiri Pak. Begitu Bu ya. Oh luar biasa Bu ya. Saya lihat tadi juga udah cukup baik. Kemudian Bu, menurut saya nih ya Bu ya, sebagai supervisor terhadap Ibu coach dan coach Ibu tadi saya sudah lihat sangat baik, sudah sesuai dengan alur kita dan prinsip coaching ya kan, sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga coach Ibu itu dapat menemukan solusinya. Itu sangat baik Bu. Nah, seperti itu gitu. Jadi saya kira prinsip yang coaching yang dilakukan sudah dengan prinsip coaching itu tadi, dengan alur kita tadi. Sangat baik Bu. Kemudian Bu ya, satu lagi nih Bu, pertanyaan nih. Iya Pak, boleh. Sebelum kita tutupkan. Iya. Ya. Jadi Bu, kira-kira Bu ya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari hasil coaching Ibu tadi? Begini Pak Dani, Iya. namanya juga coaching ini sebagai pembelajaran baru bagi saya gitu, kan Bu, gitu. ya, iya. Pembelajaran baru, harapan saya, kompetensi saya nantinya ke depannya dalam melakukan coaching, apalagi sebagai coach, saya ingin mendalami ilmu-ilmu dan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi dalam prinsip coaching dan alur Tirta tadi Pak, Iya. agar kiranya ke depannya coaching dan banyak coaching nantinya akan saya lakukan Iya, itu iya. dapat lebih keren gitu Pak ya, dan coachingnya lebih mantap, lebih terarah, lebih menggali potensi-potensi bagi coaching saya. Intinya saya ingin jadi lebih baik dalam pelaksanaan coaching ke depannya gitu Pak. Oke, luar biasa Ibu. Saya terima kasih Bu ya. Mungkin hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Saya harap nanti Ibu ke depannya dapat melakukan coaching-coaching yang lebih baik lagi. Iya. Sering latihan, sering Benar, Pak. menggali informasi, pembelajaran, edukasi Bu ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, Iya. kesempatannya. Assalamualaikum